Pernah nggak sih ngerasa udah di titik paling buntu? Nah, bahasan kita kali ini bakal ngupas sesuatu yang mungkin lagi kamu rasain. Apa sih yang harus dilakuin pas kita ngerasa benar-benar mentok dan nggak bisa kemana-mana lagi? Kayaknya kita semua pernah dia ngerasain ini. Momen dimana rasanya semua pintu tertutup, semua usaha udah dicoba, tapi kok ya hasilnya nihil, buntu. Dan ada satu kata dalam bahasa Indonesia yang pas banget buat ngegambarin perasaan ini, mentok. Ini bukan sekedar susah biasa ya. Ini kondisi di mana kita merasa benar-benar gak berdaya, kejebak, dan semua opsi rasanya udah abis. Terus, kalau lagi mentok gitu, apa sih yang biasanya kita lakuin? Ironisnya nih, seringkali respons pertama kita itu malah bikin situasinya makin rumit. Yuk kita bedah apa itu jebakan usaha sendiri. Insting pertama kita ya pasti berusaha lebih keras lagi kan? Kita ngandalin kencana kita, kekuatan kita, atau yang kita kenal sebagai ikhtiar. Ikhtiar itu jelas penting banget, tapi ada tapinya. Kuncinya adalah kita harus sadar kalau usaha kita sendiri itu ada batasnya. Nah, disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Kalau kita cuma bergantung sama usaha kita yang terbatas, ujung-ujungnya bisa jadi cemas, khawatir, bahkan putus asa. Tapi, coba deh begitu kita libatin Tuhan, perspektifnya langsung berubah total. Yang tadinya cemas jadi optimis, dan pintu-pintu yang tadinya kelihatan mustahil, malah kebuka. Imam Ibnu Athaillah ngerangkum ini dengan sangat keren. Beliau bilang, kalau harapan kita langsung hancur lebur pas ada masalah dateng, itu pertanda jelas kalau kita terlalu bersandar pada kekuatan diri sendiri yang sebetulnya rapuh. Oke, ini nih yang bakal mengubah cara pandang kita. Ada sebuah ide yang kedengarannya paradoks, tapi justru disitulah kekuatannya. Gimana kalau momen kita ngerasa paling nggak berdaya, justru itu adalah momen dengan potensi terbesar? Mari kita jelajahi paradoks ini. Ini dia paradoksnya. Justru di saat kita ngerasa mentok abis, saat semua pintu di dunia rasanya udah ketutup rapat, justru itulah waktu terbaik, waktu paling kuat buat ngelibatin Tuhan sepenuhnya. Ini bukan akhir teman-teman, ini justru titik awal yang baru. Ayat ini, ini ngegambarin idenya dengan sempurna banget. Ternyata ada jawaban spesial loh yang disiapin buat mereka yang lagi dalam kondisi terdesak luar biasa. Coba perhatiin kata kuncinya di sini, mutor. Jadi, mutor itu apa sih sebenarnya? Ini bukan sekedar susah biasa ya. Ini kondisi di mana seseorang itu udah bener-bener terpojok, nggak ada lagi solusi dari manusia yang bisa diharapin, dan justru di kondisi inilah doa itu punya kekuatan yang paling unik. Dan itu bukan cuma teori loh. Sejarah itu penuh sama kisah-kisah nyata yang nunjukin gimana momen putus asa total malah jadi pemicu keajaiban yang luar biasa. Yuk kita lihat beberapa ceritanya. Ada cerita soal seorang laki-laki yang udah siap nikah. Udah mapan, baik, tapi lamarannya ditolak. Semua ikhtiar dunianya gagal. Nah, di saat itulah dia nggak punya pilihan lain selain bersandar 100% sama Tuhan. Dan itu justru ngebuka pintu ke hasil yang nggak disangka-sangka. Sekarang, coba bayangin situasi yang lebih ngeri lagi. Seorang musafir di tengah jalan, hartanya dirampas, dan nyawanya udah di ujung tanduk. Usaha manusia udah nol sama sekali. Dan disinilah keajaiban terjadi. Pertama, dia udah terpojok, nyawanya terancam. Dia kemudian cuma minta satu hal terakhir, izin buat sholat. Dalam doanya, dia ingat ayat tentang mutor tadi, orang yang benar-benar kepepet. Dan seketika, pertolongan datang. Penyelamatan itu bukanlah kebetulan, itu adalah jawaban langsung atas doanya di saat paling putus asa. Dan mungkin contoh paling dahsyat dari prinsip ini, ya kisah yang udah sering kita dengar. 3 orang yang berlindung dari badai dan akhirnya kejebak di dalam goa. Mereka benar-benar terjebak. Usaha fisik mereka, ikhtiar mereka, gagal total. Mereka dorong batu itu sekuat tenaga, tapi batunya nggak gerak sama sekali. Nah, di saat putus asa total itulah, mereka sadar. Satu-satunya jalan keluar yang tersisa, doa yang tulus. Memohon dengan amalan terbaik mereka. Dan keajaiban pun terjadi. Setiap doa dijawab, batunya geser sedikit demi sedikit, sampai akhirnya jalan keluar terbuka. Oke, jadi gimana caranya kita bisa pakai cara pandang baru ini dalam hidup kita sendiri pas kita lagi ngerasa mentok? Kutipan yang luar biasa kuat ini ngingetin kita kalau harapan itu bukan cuma perasaan, tapi bagian dari keyakinan. Jadi kalau kita sampai putus asa, itu sama aja kayak kita nolak rahmat Tuhan yang nggak ada batasnya, apalagi di saat-saat paling sulit.
Jadi, yuk kita rangkum poin-poin pentingnya. Ingat ya, merasa mentok itu bukan kegagalan, tapi sebuah sinyal. Sinyal buat pindah dari ngandelin usaha kita yang terbatas ke bersandar penuh sama Dia yang maha tak terbatas. Momen terlemahmu bisa jadi pemicu keajaiban terbesarmu. Itulah optimisme sejati. Tetap berharap, bahkan ketika semua alasan duniawi buat berharap udah nggak ada lagi.